Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa pergerakannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, pergerakan Euro USD masih dalam posisi tekanan bullish ya, atau trennya masih dalam tren naik ya. Untuk kalau kita berbicara tren intraday ya, kecenderungannya masih menguat. Dan tentunya di posisi hari Rabu kemarin ya, terjadi pergerakan impulsif bullish yang sangat besar ya, di mana pergerakan impulsif bullish ini didorong daripada indeks dolar terjadi pelemahan kembali ya, setelah rilis suku bunga sebesar 25 basis point dan sikap daripada si Jeremy Powell adalah dovish, dan dimanfaatkan Euro USD terjadi kenaikan pasca terjadinya pelemahan pada indeks dolar. Dan hari ini menurut saya kecenderungan akan bergerak menguat kembali ya, yang tentunya akan menguji area supply. Di sini ada area supply yang akan diuji, dan nanti kita lihat kalau posisinya nanti ini berhasil di breakout, maka akan menunjukkan potensi ya kenaikan yang lebih tinggi lagi daripada Euro USD. Dan posisinya untuk pergerakan intraday masih dalam posisi kenaikan. Anda bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya, selama 5 hari 1 minggu ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk market Euro USD. Oke, sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Kita coba cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam seperti biasanya ya, kemarin saya menunggu area buy untuk dijadikan acuan, yaitu tepat berada di area zona buy berkisaran antara 1.07178 sampai dengan 1.07042. Ternyata tidak diambil ya, atau tidak direspon daripada koreksinya, dan harga kecenderungan di hari kemarin di awal sesi Asia sampai dengan sesi Eropa yaitu membentuk pergerakan konsolidasi atau terbatasnya seperti ini. Dan dimana pergerakan konsolidasi atau pergerakan terbatas ini ya, dan akhirnya menunjukkan potensi breakout impulsif bullish. Ini sudah saya tandain ya, kemarin sudah saya informasikan. Jika mana pergerakannya itu impulsif bullish, maka kecenderungannya akan naik berlanjut, dan ini tanda daripada pergerakan impulsifnya ya. Saya menunjukkan posisinya, kalau dia impulsif bullish maka dia akan menuju area drawbish drop. Tapi area drawbish drop ini memang ketika news kemarin menunjukkan data ekonomi Amerika, indeks dolarnya terjadi pelemahan, maka rawan drawbish drop terjadi breakout, dan terjadi breakout area zona sell-nya ya. Artinya ini tidak berfungsi ya dengan baik atau menahan laju daripada seller, tapi menunjukkan posisi penurunan, posisi terjadinya breakout dan retest. Dan saat ini di time frame 4 jam melanjutkan impulsif ya. Di awal sesi perdagangan Asia terjadi penguatan kembali ya, ditutup di candle bullish, dan ini akan melanjutkan kenaikan berlanjut. Tentunya di sini saya akan cek dulu ya, apakah area yang ada blok abu-abu ini area order block. Oke, betul ya. Ternyata di sini ada area order block di time frame 4 jam. Anda bisa lihat. Ini ada area supply. Artinya potensinya saat ini berada di area order block time frame 4 jam. Ya, menurut saya cukup hati-hati. Apakah ini nanti akan ada minimal koreksi dulu atau retest ya, sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Maksud saya seperti itu. Oke, sekarang kita coba turunkan lagi ya di time frame yang lebih kecil untuk time frame 1 jam. Skenarionya oke, ternyata sudah direspon ya sebenarnya. Ini kan dia sempat terjadi kenaikan ya, Anda bisa lihat sampai dengan area order block time frame 4 jam tuh ya. Dan tepat berada di area ini sudah direspon, dan saya melihat di sini juga ada ini ada order block ya di time frame 1 jam yang lebih detail di sini. Tepat berada di area area supply ya di situ. Coba kita geser dulu ya. Saya mau tahu seberapa besar responnya. Oke, ternyata masih belum. Masih bergerak di area ini ya, masih bergerak di area imbalance. Coba kita tandain dulu ya. Ini order block time frame 1 jam. Kita pindah ke tengah dulu. Oke, kita pindah ke pusatnya. Nah, ini
teman-teman bisa lihat ya, ini adalah order block time frame 1 jam dan memiliki imbalance yang cukup besar ya, ini imbalance-nya. Oke, dan market saat ini bergerak di wilayah imbalance yang artinya potensi untuk dia terreject ya, atau pembalikan daripada kenaikan, dan ini sudah sesuai sebenarnya. Kalau teman-teman lihat, ini kan dari posisi dia naik impulsif kuat, masuk kepada area imbalance, direspon dan dia turun membentuk swing low, dan saat ini bergerak naik. Nah, inilah yang menjadikan gambaran hari ini ya. Saya akan buatkan skenario-nya untuk hari ini. Ada beberapa yang perlu diperhatikan, tapi sebelumnya ini saya hapus dulu. Konfirmasinya juga saya hapus ya, yang mungkin bisa jadikan catatan ya buat teman-teman semua. Oke, saya sebentar ya, saya mau cek dulu. Oke, karena ini kan tadi di time frame 1 jam ada order block di atas itu ya. Menurut saya di situ saya akan tandain dulu untuk zona sell. Ya, nanti tunggu konfirmasi ya. Tunggu konfirmasi, ini bukan sinyal, tapi teman-teman bisa pantau nanti kalau di situ ada konfirmasi, artinya ada peluang besar ya untuk dijadikan area sell di wilayah tersebut. Maksud saya seperti itu. Oke ya. Dan di sini ada resisten dulu yang saya tandain di hari kemarin, yaitu di 1.09123. Ini menjadikan titik resisten yang terdekat daripada harga running saat ini. Oke. Dan saya menandain dulu pertama ini ya, ini adalah menjadikan target untuk breakout ya. Swing low-nya ini minimal ini menjadikan target breakout dulu ya, wilayah tersebut. Ya, artinya kalau posisi tersebut terjadi breakout, oke, maka kecenderungannya akan menuju wilayah area ini nih, area demand ya. Area demand di sini dari ya, ini yang area konsolidasi kemarin terjadi breakout, retest, dan dia melanjutkan kenaikan. Nah, inilah yang saya tandain dulu. Apakah mampu dia bergerak sampai posisi terendah ini? Ya, oke, kita tandain dulu aja ya. Apakah mampu atau tidaknya? Minimal sih kalau kita lihat dari story-story sebelumnya ya, dari pergerakannya ini memang kecenderungannya dia bullish terus gitu loh. Tidak ada koreksi yang menunjukkan potensi penurunan dulu baru dia menguat gitu. Tapi nggak ada salahnya kita gunakan zona buy di sini, kita tandain dulu. Nah, skenarionya menurut saya ya, saya sih melihatnya harusnya dia akan menguat dulu gitu loh. Ya, menguat dulu area zona sell ya, minimal ke sini. Ya, minimal ke sini dia menguat dulu. Kalau nanti di sini ada konfirmasi baru dia akan terjadi penurunan, yaitu ambil area target breakout-nya di sini. Ya, target breakout ya, target berikutnya di zona buy di area ini menurut saya gitu. Baru dia menunjukkan kondisi kenaikan berlanjut seperti ini. Setelah ada konfirmasi ya, kenaikan berlanjut yang akan break area high berikutnya. Nah, sebenarnya gambaran saya seperti ini. Ya, gambaran saya seperti ini. Tapi saya sarankan teman-teman, karena ini kan tren besarnya naik ya, alangkah baiknya tunggu dulu area bawah untuk ambil posisi buy. Itu aja sih ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh untuk ambil sell, hati-hati karena resikonya sangat besar untuk counter trend saat ini. Ya, kalau saya sih ada dua informasi perlu yang saya sampaikan. Yang pertama, ini ya, pantau wilayah ini ya, menjadi area demand ini, khususnya di time frame 1 jam ada order block ini di zona buy ini ya. Jadi itu posisinya, pantau wilayah ini. Kalau posisinya dia menguat dulu ya sampai dengan area zona sell, kalau mau counter trend cek posisi ini apakah ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD saat ini ya. Sekarang kita akan update selanjutnya di GBP USD. Kita lihat di time frame daily. Oke, GBP USD kecenderungan masih dalam posisi trend naik. Oke, tren naik dan area drop base drop ya, zona sell area ini ya, drop base drop ini di time frame yang lebih rendah, bukan di time frame daily ya. Ini sudah ada respon ya, sudah sesuai ya, menurut saya ini sudah ada respon, dan posisi saat ini di pembukaan sesi Asia terjadi penguatan. Oke, fokus kita akan mencari titik buy ya, sama seperti Euro USD. Nah, ini posisinya sebentar, saya mau lihat karena kemarin kan kita tunggu harga itu berada di level area ini ya. Ternyata ada sedikit perubahan ya, karena dia sudah breakout 2 kali
high yang ini di breakout oleh high yang ini di breakout sekali lagi area ini gitu loh. Maka saya akan menunjukkan target breakout untuk wilayah bawah untuk saya jadikan acuan, yaitu di area ini. Nah, ini adalah low terakhir ya. Menurut saya ini harusnya diambil gitu loh, disapu dulu untuk kita bisa ambil acuan wilayah di bawah ini. Nanti kita coba cek ya. Sebentar, ini saya update dulu untuk area Fibonacci-nya ya, karena ada perubahan high-nya di sini. Saya tandain dulu ada perubahan high-nya, yaitu di kisaran 1.23351 ya, 23351. Oke, kita update dulu. Ya, seperti ini. Dan selanjutnya saya akan hapus kemarin posisi untuk kita target buy, kita nggak dapat ya, harga sudah menguat duluan. Sekarang kita turunkan dulu time frame 1 jam. Oke, kita lihat dulu time frame 1 jamnya. Sebentar, ini saya rubah dulu posisinya. Apakah masih sampai di sini untuk zona buy? Ya, kita lihat dulu sebentar. Saya rapikan dulu ya teman-teman ya. Oke, ya. Ini strukturnya ya, dari time frame 1 jam Anda bisa lihat ya strukturnya. Ya, dia membentuk high baru dan ini level tertingginya saat ini di 1.23351, tepat berada di area zona sell, sudah direspon ya area dropnya dan konfirmasi dia turun. Dan apakah ini akan melanjutkan kenaikan atau dia ambil dulu area low terbaru di area sini nih. Maka, nah ini sudah ada ya. Di sini ada high weekly. Dan saya melihat posisinya di sini ada area demand ya, ada area demand di sini. Ini akan menjadikan acuan saya. Oke, saya akan tunggu di sini semakin dekat ya. Di sini adalah zona buy ya, ketika dia sudah ngambil target breakoutnya. Oke, kita tandain dulu ya posisinya di situ untuk order block time frame 1 jam ya, di area situ. Ini adalah menjadikan zona buy-nya. Ini menjadikan zona buy untuk hari ini. Kalau terjadi konfirmasi ya bisa buy di sini. Ini yang start awal karena kita masih memiliki zona buy yang di bawah ya. Oke, fokus di wilayah tersebut antara area 1.22036 sampai dengan 1.21776. Oke, area tersebut. Ya. Sebelumnya area ini sudah direspon oleh area base ya, yang di sini direspon dia menguat. Oke. Kemudian ini saya akan saat ini menjadikan area order block time frame 1 jam. Harapan saya dia bisa ambil area target breakoutnya. Oke, ini saya tandain target breakoutnya ini wilayahnya berapa sih? Kita cek dulu. Kurang lebih ya 1.22211. Oke ya, seperti ini gambarannya. Sekarang kita coba lihat di sisi kiri, karena di situ ada order block time frame daily yang cukup besar ya. Karena saya mau melihat. Nah, oke, ini ada area supply yang cukup besar ya. Ini saya akan tandain dulu posisinya ini. Ya, ini saya tandain dulu. Harapan saya ini akan menjadikan target kenaikannya ya. Ini akan menjadikan target kenaikannya. Coba kita pasin dulu ya posisinya. Oke, ini menjadi area supply. Ya, area supply di situ. Hati-hati, itu adalah target untuk ini ya. Maksud saya ini adalah target kenaikan berlanjutnya ya. Nah, ini pantau di sini yang menjadikan zona sell saya yaitu area supply. Oke, ini adalah zona sellnya, target tertingginya karena drop base drop sudah digunakan dan sudah direspon, maksud saya itu ya, dan sudah terjadi penurunan. Jadi kalau teman-teman kemarin mengambil posisi dari pergerakan impulsif yang cukup kuat dan ambil sell di sini ya pasti sudah dapat profit ya. Artinya Anda melakukan counter trend di wilayah tersebut. Oke. Dan ini posisinya saya akan menunjukkan skenarionya ya. Saya akan menunggu posisinya koreksi dulu atau ambil area target breakout. Ada dua sebenarnya ya. Ini kalau di breakout dulu seperti ini ya, maka nanti kita geser ya, target breakoutnya kita pindah di sini gitu loh ya. Fungsinya apa sih target breakout ini diambil? Ini untuk memperkuat kita bisa ambil area zona buy untuk target entry-nya itu loh, maksud saya seperti itu. Tapi kita lihat data sementara ya, karena high-nya ini belum diambil ya, belum di eksekusi. Menurut saya minimal dia akan menuju dulu area order block time frame 1 jam, area sini dulu.
Ini menjadikan acuan dulu, oke. Ya, sebentar, ini resistennya saya hapus aja, terus kemudian saya gunakan resisten yang terbaru di sini. Ya, yaitu di 1.23351 ya. Ini menjadikan titik resisten yang terbentuk di hari kemarin. Oke, 51. Nah, seperti ini. Ya, mendekati open monthly ya. Itu udah sangat strong memang posisinya ya. Oke, dari sini nanti kita mengharapkan akan terjadi kenaikan dan break di wilayah area resisten sampai menuju area zona sell. Tinggal pantau aja nanti zona sell ada konfirmasi penurunan ya. Kalau di area situ ada konfirmasi penurunan, bisa dijadikan acuan sell ya. Tapi kalau ini nanti ternyata dia menguat dulu, break di area sini, menurut saya gambarannya akan berubah ya. Artinya dia target breakout ini ya. Ini ya, saya tandakan ya. Ini target breakout ini akan berubah di sini. Jadi buy-nya ini adalah wilayah buy-nya nih. Zona buy-nya nanti geser ini yang menjadikan target breakout. Ini catat ya, yang transaksi di GBP USD ini adalah target buy berikutnya di sini. Ya, artinya dia naik dan dia koreksi, ambil area swing low terakhir dan ambil posisi zona buy di sini, nanti kita geser ya. Ini saya nggak bisa update ya, nanti teman-teman update sendiri, maksud saya seperti itu ya. Ke sini baru dia akan naik kembali. Oke, itu gambarannya untuk market GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Oke, USD Jepang Yen secara time frame daily masih melanjutkan penurunan ya, karena posisinya adalah trennya turun dan indeks dolar turun ya, tentunya USD Jepang Yen turun. Oke, sekarang kita lihat dan kita cek time frame 4 jam untuk kita cari acuan untuk target sell kita. Untuk entry sell-nya ya, atau zona sell kita cari di market USD Jepang Yen. Oke, sebentar. Oke ya, ini adalah time frame 4 jam. Anda bisa lihat informasi yang saya sampaikan kemarin adalah terjadi kenaikan ya menuju area zona sell. Alhamdulillah di sini yang diambil ternyata posisi USD Jepang Yen yang lebih menguntungkan ya, meskipun kita lihat hanya sebatas week-nya aja ya ngambil area zona sell di sini. Ya, Anda bisa lihat dan posisinya direspon dan terjadi penurunan. Ya, semoga aja teman-teman kemarin yang transaksi USD Jepang Yen dan memahami apa yang saya sampaikan, meskipun tidak sampai dengan area 78,6%, tapi minimal ya ekornya aja udah bisa nih dapat nih ya. Nanti kita lihat time frame yang lebih kecil ya. Oke, sekarang kita turunkan dulu. Saya melihat sih kalau dari strukturnya ini volumenya kan semakin mengecil ya. Hati-hati ya, di pembukaan sesi Asia terjadi impulsif bearish dan saat ini sedang berjalan di time frame 4 jam berikutnya ya, dari jam 8 nanti akan berganti sampai dengan jam 12 siang. Menurut saya akan membentuk sebuah perubahan ya di sini ya. Sampai nanti kita lihat ada perubahan candle nggak. Kalau nanti sampai di posisi jam 12 sampai dengan jam 4 sore ada perubahan candle, maka menunjukkan posisi kenaikan. Oke ya, seperti itu. Ya, kenaikan hanya sifatnya retest ya. Tapi rawan akan terjadi break area key supportnya, karena ini kan tren turun. Kalau key supportnya ini di breakout, maka terjadi break of structure wilayah ini, maka dorongan sellernya akan lebih kuat. Oke, karena ini adalah target breakoutnya sudah diambil. Oke, target breakout sudah diambil. Inilah adalah wilayah sell yang sangat bagus dan direspon, dan alhasil turunnya cukup signifikan. Oke, sekarang kita akan berlanjut di time frame 1 jam. Ya, mantap nih untuk USD Jepang Yen ya. Oke, kita lanjutkan, kita lihat dulu ya strukturnya 1 2 3 4 5. Ini sebenarnya ya memang betul ya. Menurut saya akan terjadi koreksi. Koleksinya sampai area mana? Sebentar. Ya, ini oke, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Dan posisinya betul ya. Ini ada disentuh ya seekornya dari order block time frame 1 jam ini. Kemudian direspon ada bearish engulfing ya, maka ini sudah digunakan, artinya sudah tidak fresh. Ini sudah tidak fresh. Kita geser dulu, posisinya sudah diambil dari candle ini. Oke, kita kunci. Nah, sekarang saya melihatnya ini kan ada lanjutan penurunan ya. Oke, menurut saya ini sih kalau memang betul-betul menguat sampai area ini ya, ini juga bisa dijadikan acuan zona sell ya. Oke, wilayah ini saya tandain dulu.
Ini ada order block di area supply. Oke, kita tandain di sini. Kalau nantinya ada bearish engulfing, bearish pin bar di wilayah ini, boleh untuk jadikan target sell atau struktur yang membentuk pembalikan penurunan ya. Dan ini dulu ya. Kalau kita mengacu kepada 50% ya kurang lebih di area EMA 50 ini menjadikan acuan untuk sell juga gitu loh. Ya, karena posisinya ini kecenderungannya kuat menuju ke break area key supportnya ini gitu. Ya, kuat banget untuk dia bergerak turun. Sebentar saya cek dulu posisi ini. Yaitu oke, udah diambil. Ini juga sudah nggak fresh. Ya besar kemungkinan sih menuju wilayah area support atau low monthly-nya ya. Oke, ini masih kecenderungan kuat turun. Retest pun oke, sebentar saya tandain 50%-nya aja ya dari penurunan ini, karena ini masih dalam posisi ini. Oke, ini aja saya ambil, nanti pantau ya. Ini hanya untuk pantau wilayah area ini, golden level sampai dengan ini. Ya, apakah coba di time frame kecil ada nggak informasinya? Kita cek dulu 30 menit. Belum ada. 15 menit cek dulu. Oke, semuanya pergerakannya impulsif ya. Bahkan di 5 menit coba lihat. Oke, 15 menit di sini ya. Ini 5 menit ya. Ini ada order block ternyata di time frame 5 menit. Tapi ini bukan kuat ya dorongannya di sini. Cuman nggak apa-apa, kita tandain aja. Ini di 5 menit ada order block terjadi di wilayah ini. Oke, untuk time frame kecilnya ya. Oke, jadi kalau retest kemungkinan besar akan ke sana. Coba kita tarik dulu time frame 1 jam. Oke. Ya, di situ ya. Maka saya tandain dulu. Ini menjadikan zona pantau ya. Sebesar ini aja dari 50%. 132.183 sampai area order block yang di time frame 5 menit tadi. Oke, ini menjadikan target pantau. Zona pantaunya di sini, ya. Oke. Maka menurut saya akan terjadi retest ya, retest dulu sampai sini, pantau wilayah ini. Ya, setelah itu kalau ada konfirmasi jelas maka bisa sell ya, karena kecenderungannya turun ya. Yang mau nahan sell ya nggak masalah. Ambil sell lagi nanti ketika mendekati area zona pantau ini gitu loh maksud saya. Dan kecenderungannya akan nge-break area key support atau menjadi break of structure. Targetnya sampai area ini. Ya, ini pantau pattern terbentuk nih yang sudah kita gambarkan jauh-jauh hari. Oke, seperti ini posisinya ya. Nah, gambarannya seperti ini untuk market USD Jepang Yen. Ya, saya ucapkan selamat buat teman-teman ya yang sudah mendapatkan hasil atau keuntungan dari transaksi di per USD, khususnya USD Jepang Yen. Thank you buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.